Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya peserta webinar berbisnis wisata. Perkenalkan saya Yonedi dari Pelita Desa Group. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi perihal seputar berbisnis wisata, eh, khususnya pengalaman kami di bidang wisata edukasi outbound. Untuk mempersingkat waktu, siapa sih Pelita Desa Outbound ini? Saya akan putarkan video singkat ya. Mudah-mudahan video ini bisa menggambarkan kegiatan bisnis dari Pelita Desa Outbound. Pelita Desa Outbound Community Based Tourism. Semangat bermanfaat. Pelita Desa Outbound Present bertempat di Jalan Haji Miing, Hutan Nutup, Ciseeng, Kabupaten Bogor. Pelita Desa menjadi salah satu wisata edukasi dan rekreasi unggulan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Bertemakan Community Based Tourism, wisata berbasis kemasyarakatan ini menyuguhkan berbagai wahana permainan yang dikemas dalam bentuk dinamika kelompok dan rekreasional grup yang semakin membuat kita lebih mengeksplor diri dan melatih kerjasama antar tim. Wahana permainan yang unik dan berbeda dari lokasi yang lain menjadikan Pelita Desa Outbound semakin menarik dan patut untuk kita kunjungi. Keseruan bermain dan belajar bersama instruktur Pelita Desa Outbound membuat belajar dan bermain kita lebih terstruktur dan terarah. Ini memudahkan kita dalam membangun kerjasama antar tim dan membangun chemistry antar anggota kelompok kita. Di Pelita Desa Outbound, kita juga disuguhkan berbagai wahana dan rintangan yang melatih kita untuk lebih fokus, terampil, serta berani melawan rasa takut dan tentunya semua wahana ini gak boleh dilewati. Yang tak kalah menarik dan tentunya sangat inspiratif. Nah, ini dia. Sensasi belajar sambil bermain di wahana Pelita Desa Outbound membuat kita bisa lebih cepat mengenal dan mempelajari hal baru. Ya, di sini kita diperkenalkan bagaimana bercocok tanam layaknya Pak Tani melakukan secara langsung aktivitas pertanian mulai dari membajak sawah, menanam padi, hingga memanen padi. Yang ini sudah menguning dan sudah siap untuk dipanen. Memanen siapa yang mau sapi? Ada yang mau Tunggu dulu. Selain kita belajar sambil bermain, buat kalian yang suka dengan hal yang seru dan menantang, kita juga menyediakan wahana yang memacu adrenalin dan tentunya bikin kita tambah bersemangat tanpa batas. Kita bisa mencoba arung jeram menyusuri derasnya arus sungai Cisadane. Semua wahana yang disuguhkan di Pelita Desa Outbound sudah terjamin keamanan dan kenyamanannya. Jadi, tunggu apa lagi? Belajar bermain bersama Pelita Desa Outbound menjadi pilihan yang sangat tepat. Pelita Desa Outbound Community Based Tourism. Semangat bermanfaat. Pelita Desa Outbound Community Based Tourism. Ya, itu sekilas profil dari Pelita Desa Outbound. Mudah-mudahan bisa menggambarkan atau sedikit memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya apa sih itu wisata edukasi outbound. Sejarah dan profil dari Pelita Desa Outbound ini yaitu wisata edukasi yang berkonsep sosiopreneur berbasis masyarakat.
Aduh, maaf ya. Berdiri tahun 2002, merupakan bagian dari Pelita Desa Group. Nah, ini Pelita Desa Outbound ini dikelola oleh Koperasi Pelita Desa. Kemudian ada Pelita Desa Nursery yang konsen bisnisnya adalah ekspor di bidang pertanian. Kemudian ada Minaku, PT Mina Aquatic Nusantara yang konsennya berbisnis ekspor di bidang perikanan, khususnya ikan hias. Kemudian ada Saung Sultan yang konsen bisnisnya adalah bidang kuliner. Kita ada 2 outlet, ada di Ciseeng, Kabupaten Bogor, dan ada di Kota Pandeglang, Banten. Kemudian ini adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Pelita Desa. Unit kegiatannya adalah penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, paket A, paket B, paket C. Nah, kemudian ada Institut Pelita Desa. Institut Pelita Desa merupakan institut yang menyelenggarakan pendidikan non formal dengan tujuan mencetak para entrepreneur. Jadi lulusannya ini adalah para lulusannya tidak diberikan ijazah berupa secari kertas, tapi ijazahnya adalah kalau dinyatakan lulus punya ijazahnya adalah kegiatan unit bisnis. Ya, nanti dipandu atau di mentoring oleh mentor-mentor dari Pelita Desa. Jadi umumnya ini adalah para remaja desa atau kebanyakan saat ini adalah dari mahasiswa. Biasanya mereka mengisi liburan di saat libur semester untuk magang di tempat kami, belajar berbisnis ekspor, belajar bisnis kuliner, belajar bisnis wisata. Next. Nah, Pelita Desa sendiri berawal dari sebuah rawa, masyarakat di sini nyebutnya adalah rawa bangsa, dikelola sejak tahun 1997, ya pertama kali dikelola oleh sahabat saya namanya Pak Adi Setiadi. Beliau mengelola di tahun 1997, kemudian di tahun 1998 saya ikut bergabung di tempat ini. Nah, ini periode 1997 sampai tahun 2001 merupakan fase kegagalan. Saya ingat itu ada sekitar 20-an atau 25 kegiatan bisnis dan non-bisnis yang gagal. Ya, misalnya yang saya ingat itu adalah rawa ini dulu pernah dipakai untuk kegiatan bisnis pemancingan, kegiatan bisnis pembenihan ikan lele, bisnis pembenihan ikan gurame, pendederan ikan nila, pendederan ikan gurame, kemudian ikan hias, kemudian ada uduk, tepung ikan, dan lain-lain. Kemudian di tahun 2001 sampai tahun 2002 merupakan fase perubahan nama dari Rawa Bangsa menjadi Pelita Desa. Nah, program kita adalah program PKBM dan penyewaan tempat untuk outbound. Dari sinilah lahir ide kenapa kita tidak membuat kegiatan unit bisnis outbound sendiri. Karena melihat para IO yang menyewa di tempat kita itu ya cukup menjanjikan prospeknya. Akhirnya di tahun 2002 sampai tahun 2007 kita fase merintis wisata edukasi outbound. Marketing kita masih door to door karena saat itu belum ada istilahnya digital marketing, belum ada sosial media seperti saat ini ya. Kemudian kondisi keuangan juga masih sering rugi dan kegiatan bisnis juga belum autopilot, jadi tidak bisa
kita tinggal-tinggal, jadi harus kita sendiri yang jalankannya. Jadi kalau kita tidak ada, tidak jalan. Jadi kadang saya sebagai instruktur merangkap juga tukang belanja ikan, tukang belanja sayuran. Nah, di tahun 2007-2019 ini merupakan fase autopilot dan perkembangan sampai ada sekitar 500 atau ratusan orang masyarakat sekitar yang terlibat. Ada yang tukang masak, ada yang tukang cuci piring, ada yang tukang sapu sapu halaman, ada yang jadi instruktur, kemudian ada yang di bagian keuangan. Semuanya merupakan 90% adalah masyarakat sekitar. Kemudian beberapa unit bisnis lainnya terbentuk seperti tadi ada Pelita Desa Nursery, Saung Sultan, dan lain-lain itu terbentuk di fase tahun 2007 sampai dengan 2019. Kemudian 2019 sampai dengan 2022 merupakan fase badai COVID. Ya, bisnis wisata merupakan bisnis yang paling terpuruk saat COVID. Ditutup total, tidak ada kegiatan bisnis sama sekali selama hampir 3 tahun kita nol income. Kemudian fase 2002 sampai sekarang merupakan fase pasca COVID, langsung autopilot ramai kembali. Nah, sejak fase COVID ini banyak tempat-tempat wisata yang tidak bisa bangkit lagi atau bangkrut atau tutup permanen, ya. Karena saat COVID itu tidak bisa mempertahankan timnya, tidak bisa mempertahankan perawatan tempat wisatanya karena ya tidak ada income, tidak ada pemasukan, ya, bahkan minus gitu. Dan SDM-nya juga orang-orangnya mungkin ya, di PHK atau dirumahkan. Ya. Nah, kita punya strategi khusus saat COVID sehingga tim kita yang ratusan orang itu saat badai COVID berlalu itu segera berjalan lagi kegiatan bisnis wisata ini. Nah, apa sih yang dijual oleh Pelita Desa Outbound? Pelita Desa Outbound ini produknya sih tadi sudah diputar di dalam video, yaitu wisata edukasi outbound. Tetapi sebenarnya apa yang dijual oleh Pelita Desa juga sama dengan apa yang dijual oleh tempat wisata lain yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Ya, sama apa yang dijual oleh Dunia Fantasi, apa yang dijual oleh Taman Safari, apa yang dijual oleh tempat-tempat wisata lainnya yang lebih dari 10 tahun. Ya. Kira-kira kalau ada yang bisa jawab, silakan chat atau tulis di kolom komentar. Bentar ini kok ngeheng. Nah ini kita menjual pengalaman berkesan. Pengalaman berkesan apa yang kita jual? Ya, kita menjual pengalaman yang berkesan membajak sawah dengan kerbau. Anak-anak ini pasti akan berkesan seumur hidupnya karena mereka pernah merasakan namanya membajak sawah dengan kerbau. Kemudian mereka juga berkesan saat menjadi petani, ya, sehari di Pelita Desa dengan menanam padi di sawah, kemudian memanen padi, proses menumbuk padi menjadi beras, memisahkan biji beras dengan sekamnya atau menampi padi sehingga menjadi beras. Ini akan berkesan bagi mereka bahwa nenek moyang kita dulu adalah kalau mau ingin mendapatkan beras, prosesnya adalah begitu rumit. Ya, zaman dulu belum
secanggih sekarang, ya, belum semudah sekarang. Setelah itu anak-anak diajak ke wahana memerah susu sapi. Ini juga akan menjadi pengalaman yang berkesan bagi anak-anak. Nah, kalau untuk di tematik pertanian ini, anak-anak setelah memerah susu sapi, diserahkan sejenak, kita kasih minum susu sapi segar, ya. Tapi tentunya bukan dari bukan dari sapi ini, tapi dari susu sapi segar dari peternakan sapi di sekitar kami yang sudah disterilkan. Kemudian lanjut, anak-anak akan diajak ke berenang sambil mencari ikan. Ya, ini juga mengedukasi mereka bahwa dulu nenek moyang kita kalau ingin mendapatkan lauk ikan, ya harus mencari ikan dulu di rawa, di kolam, atau di sungai. Nah, ini hasil tangkapan ikannya ini buat anak-anak nanti dijadikan sebagai oleh-oleh. Kemudian ini tematik industri kerajinan, kita akan mengenalkan proses pembuatan tahu. Ya, ini pabrik tahu betul yang kita punya, produksi tahunya kita untuk Saus Sultan, untuk konsumsi peserta outbound, untuk konsumsi karyawan, dan juga sebagai oleh-oleh tim IO atau koordinator yang dari peserta outbound ini. Kemudian juga oleh-oleh untuk para driver bis wisata yang membawa mereka ke sini. Kemudian mereka juga akan dikenalkan proses pembuatan jamu tradisional. Kalau di tematik pertanian tadi, anak-anak diberikan minum susu sapi, di tematik ini diberikan minum jamu tradisional. Kemudian lanjut membuat kerajinan dari tanah liat, dan mengenal proses pembuatan batik tulis. Nah, kalau peserta outbound itu memilih tematik industri kerajinan, nanti sebagai oleh-olehnya adalah batik karyanya mereka sendiri, dijadikan oleh-oleh kenang-kenangan. Ya, ini bahwa mereka pernah membuat sebuah karya batik. Kemudian pengalaman yang berkesan lainnya adalah saat mereka diberikan edukasi tematik pengembangan diri. Ya, ini ada flying fox. Ini flying fox tidak terlalu panjang-panjang amat, sekitar 600 meter, cukuplah untuk anak-anak. Karena terlalu panjang juga tidak ada yang berani naik. Ya, ini hanya untuk memacu adrenalin atau memacu keberanian dari peserta outbound. Dan kemudian ini adalah juga rakit. Kita juga memberikan edukasi pengembangan diri berupa naik ke rakit. Ya, ini mengajarkan kita untuk bekerja sama, tidak saling egois, karena kalau egois duduk di satu sisi, perahunya akan atau rakitnya ini akan terbalik. Maaf, Bapak Ibu. Saya izin minum dulu. Nah, next. Setelah itu anak-anak akan diajak untuk melewati jembatan V. Kalau yang berani dibiarkan aja seperti ini. Kalau yang tidak berani atau tidak nyampe menjangkau pegangannya, bisa dibantu oleh tim instruktur. Ya. Ini juga melatih fokus, melatih keberanian, ya, melatih keseimbangan.
Nah, kemudian ini untuk V-bridge untuk dewasanya. Nah, ini hula hoop juga melatih kekompakan, kerjasama tim, ya, fokus, tarik tambang juga. Tarik tambangnya unik, karena biasanya 2 arah, ini 4 arah. Ya. Tetap menjadi pemenangnya akan satu ya. Entah dari arah sini, entah dari arah sini, entah arah utara, arah selatan, entah arah barat, atau arah timur. Pokoknya salah satu tim ini akan menjadi pemenang. Kemudian pipa bocor. Pipa bocor juga mengajarkan kerjasama tim. Ya, kalau mereka tidak bekerja sama, ini akan dimasukkan bola pingpong kan. Kemudian diisi air. Kalau diisi air, bola pingpongnya akan lama kalau di bawahnya ini timnya itu tidak kerjasama untuk menutup lubang-lubang ini. Kemudian ada yang namanya permainan human tower ya, bagaimana satu tim ini disuruh untuk mengeluarkan ban dari tiang ini. Ini juga membutuhkan fokus, kerjasama tim ya. Kemudian next, panahan juga ini untuk melatih fokus. Ini ada jembatan goyang juga melatih fokus, keseimbangan, keberanian. Ya. Nah, itu tadi yang namanya wisata edukasi outbound, Bapak Ibu. Ya. Barangkali wisata edukasi outbound ini yang kami punya bisa memberikan inspirasi jika Bapak Ibu ingin membuat wisata seperti kami, silakan kami izinkan. Kami izinkan, kalau perlu dikonsultasikan, konsultasikan. Nah, ini ada model bisnis wisata lainnya yang mungkin Bapak Ibu bisa menjadi bahan rujukan atau inspirasi untuk membuka bisnis wisata di daerah Bapak Ibu. Next, yang pertama adalah wisata monumen, museum, budaya ya. Ya, misalnya ada monumen 0 km Indonesia di Sabang atau di Merauke, kemudian monumen perbatasan, pos lintas batas negara. Karena pos lintas batas negara kita saat ini kondisinya sudah sangat baik. Ya, jadi tujuan wisata seperti di Entikong, di Sota, Merauke, Papua, di mana lagi yang berbatasan dengan RI Timor Leste, Papua New Guinea, Indonesia di Jayapura, ada lagi di mana Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara. Ya. Kemudian ada monumen Jam Gadang, monumen Katulistiwa, monumen nasional, atau monumen Tsunami Aceh dan monumen-monumen lainnya. Ya. Kemudian di sini kita mungkin ya sulit lah atau tidak bisa membuat tempat wisata seperti ini sendiri. Mungkin kita hanya bisa menjadi bagian dari sistem bisnis yang sudah ada ini. Entah kita buka toko souvenir, kafe, menjadi apa namanya pemandu wisata, jadi pengelola parkir, atau bahkan menjadi pengelola wisata ini sendiri. Nah, kemudian ada museum, contohnya museum pabrik gula, museum kapal selam, museum zoologi, museum perjuangan, dan museum-museum lainnya. Kemudian jembatan juga seringkali banyak juga yang dijadikan tempat wisata ya. Misalnya jembatan Ampera, jembatan Balerang yang di Batam. Ya. Kemudian ada wisata keraton Kesultanan Nusantara, benteng eks kolonial Belanda dan Jepang, rumah pahlawan nasional, kemudian cagar budaya karena bangunan-bangunan kuno,
ya yang tetap jaga kelestariannya, misalnya di Kota Tua Jakarta atau Kota Lama Semarang. Nah, kemudian ada wisata alam, Bapak Ibu. Wisata alam juga ini kita tidak bisa menciptakannya, ya karena ini ciptaan Tuhan. Kita hanya bisa menjaga, melestarikannya dan mengelolanya. Ya, kita bisa menjadi pengelolanya. Kalau sudah ada yang mengelola di wisata model ini, ya kita bisa bekerja sama menjadi bagian lainnya, ya seperti yang sudah disebutkan tadi di awal. Kemudian wisata alam dengan rekayasa manusia, ya misalnya contohnya ada agrowisata. Nah ini mungkin Bapak Ibu bisa bikin, ya misalnya ada alam sawah, kemudian kita maintenance atau kita kelola, dibikin terasering gitu ya, diatur tanamannya berwarna-warni sehingga dilihat dari atas itu menjadi pemandangan yang indah. Kemudian ada pembibit tanaman, taman bunga, taman buah, petik buah, itu adalah wisata-wisata alam dengan rekayasa manusia. Kemudian ada kebun raya, kebun binatang, kawasan konservasi, pemandian air panas, kemudian ada eksgalian batu, kapur, misalnya di tebing Brexit Jogja, Kartun Stone di Padalarang Bandung. Kemudian ada waduk, embung, bendungan, setu juga. Ini adalah wisata alam dengan rekayasa manusia atau wisata alam kombinasi buatan manusia. Kemudian ada pantai dengan pasir putih buatannya. Pantainya alam, pasir putihnya buatan. Kemudian wisata kuliner dan belanja, ada wisata kuliner lesehan, angkringan, ya, yang cukup terkenal misalnya di Malioboro, Jogja, kemudian wisata kuliner, floating market, ya alam dengan buatan misalnya dengan di sungai di Kalimantan ada juga floating market yang full buatan, ya. Contohnya di Lembang, Bandung. Kemudian ada wisata kuliner kafe, puncak, di gunung, di tengah perkebunan, di tengah hutan. Ini juga wisata kuliner, kombinasi buatan dan alam. Kemudian wisata ekstrim, ya. Ini foto waktu di Thailand. Misalnya contoh di Indonesia mungkin di mana itu yang Sulawesi Utara, ya. Kemudian wisata belanja batik, songket, tenun dan lain-lain. Wisata kuliner dengan konsep open kitchen. Nah, kita bisa makan langsung di dapurnya. Nah, misalnya di Gudeg yang cukup terkenal di Jogja itu membuka kuliner dengan konsep open kitchen. Kemudian wisata belanja di pasar modern lainnya, di factory outlet, di mall. Nah, wisata taman bermain indoor dan outdoor. Misalnya playground baik indoor maupun outdoor, water park, waterboom, taman bermain adrenalin di indoor, taman bermain adrenalin di outdoor, salju buatan, mini zoo, taman akuarium yang di dalam mall misalnya. Kemudian ada wisata religi, wisata ke tempat rumah ibadah, ya, dan wisata ke desa adat. Misalnya wisata ke masjid-masjid, kemudian wisata ke gereja, wisata ke Candi Buddha, wisata ke Candi Hindu, ke kelenteng, ke pagoda, wisata ziarah Wali Songo, wisata manasik haji dan umroh. Nah, ini ada pebisnis wisata manasik haji dan umroh yang membuat duplikat. Jadi kita lakukan manasik haji dan umroh itu ya betul-betul semirip aslinya, ya. Ini tiketnya masuknya berbayar, kemudian diberikan fasilitas pembimbing
untuk melakukan manasik haji dan umroh. Nah, kemudian wisata adat ada di Desa Sade, misalnya Lombok, Desa Baduy, atau Desa Penglipuran di Bali. Nah, ini ada wisata selfie, ya wisata experience dan wisata adrenalin. Ini juga salah satu wisata yang hits, ya, yang banyak munculan di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya selfie di dalam air, selfie di tempat seni 3 dimensi, selfie di ayunan di atas bukit, selfie ayunan di atas danau, ya. Kemudian wisata selfie dengan background bangunan seperti kastil, ya, background bangunan, apalagi dengan patung lilin, kemudian background dengan keindahan alam, ya, wisata experience, khususnya ini biasanya transportasi ya. Bagaimana sih rasanya naik kereta cepat? Ya, bagaimana sih rasanya naik bis double decker, travel car, kereta paranomik? Kemudian bagaimana sih rasanya naik balon udara? Ya. Bagaimana rasanya sih naik kapal selam, kapal perang ya? Kalau memungkinkan eh, dijadikan tempat wisata. Kemudian wisata bagaimana sih rasanya menginap di hotel yang menempel di tebing seperti ini. Nah, kemudian bagaimana sih rasanya menaiki gedung tinggi di Burj Khalifa, di Petronas, di Menara Kembar Petronas ya. Bagaimana sih rasanya memacu adrenalin melewati pantai selatan dengan ombak yang sangat besar gitu ya, dengan gondola seperti ini. Kemudian wisata adrenalin, para layang, ya, terjun payung, gantole, ya. Kemudian wisata adrenalin bungee jumping, wisata adrenalin diving, wisata adrenalin meluncur flying fox sepanjang 6 km dan jembatan gantung melewati lembah di antara dua bukit. Nah, kemudian ada wisata edukasi. Nah, ini bidang kita, wisata edukasi outbound, tematik pertanian, industri kerajinan, dan pengembangan diri. Nah, kemudian ada wisata edukasi organ-organ tubuh, fungsi-fungsi tubuh, bagaimana merawatnya. Kemudian ada wisata edukasi antariksa, wisata edukasi taman pintar, wisata edukasi berbagai biota air tawar, wisata edukasi berbagai biota air laut. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa bikin ya, barangkali yang hobi koleksi berbagai jenis binatang bisa membuka misalnya wisata edukasi dalam bentuk mini zoo. Misalnya Bapak Ibu juga bisa membuka mengkombinasikan atau wisata edukasi kopi luwak. Kita pengunjung sebelum menyeduh sebelum memesan satu cangkir kopi dilewatkan satu ke satu tempat, dilewatkan yang kanan kirinya ada luwak, ada tanaman kopi, proses pembuatan kopinya gitu. Atau saat penyajian juga diberikan edukasi bahwa kopi ini berasal dari daerah A gitu, prosesnya demikian, itu juga merupakan wisata edukasi kuliner. Kemudian wisata temporer, ya, ada misalnya contohnya pameran pada di hari ulang tahun tiap kota misalnya yang cukup familiar dan cukup terkenal, misalnya Jakarta Fair, pasar malam, karnaval, Car Free Day, upacara adat, keagamaan, ya, kemerdekaan RI. Nah, kemarin yang di IKN, para pebisnis wisata, khususnya yang penginapan hotel, penyewaan mobil, toko oleh-oleh, souvenir,
rumah makan, kafe itu panen banjiran order. Kemudian wisata temporer lainnya adalah event musik, seni dan budaya. Kemudian ada event olahraga. Nah, ini adalah wisata tur dan petualangan. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa membuatnya ya di daerahnya. City tour, kapal pesiar, kemudian ada petualangan susur sungai, arung jeram, ada petualangan mendaki gunung, susur kampung, off-road, motocross, dan petualangan panen madu hutan. Ini pernah saya ikut bawa bayarnya 1 juta ya, masuk ke hutan untuk berwisata, petualangan bagaimana cara panen madu hutan, dan pulangnya kita dikasih oleh-oleh 1 botol madu hutan. Motocross juga ya. Kemudian susur sungai, nah, ini di Kota Biak, Papua. Saat itu saya dengan tim ya, diundang untuk melihat potensi apa aja yang ada di Kabupaten Biak. Salah satunya adalah wisata yang saya lihat dan juga hasil lautnya ya, tangkapan lautnya. Next, ini adalah wisata bisnis. Wisata bisnis banyak sekali yang menyelenggarakan open trip ke kunjungan ke beberapa negara, ya, bertemu dengan para pengusaha di negara tujuan, bertemu dengan para tugas apa sih namanya perwakilan Indonesia di KBRI, gitu. Kemudian melihat pameran, berkunjung ke pasar, supermarket untuk melihat atau meninjau produk, harga ya, kunjungan ke pelabuhan peti kemas, ke terminal kargo, bandara, gitu, merupakan salah satu wisata bisnis. Nah, ini support bisnis wisata yang saya maksud di awal tadi. Jika Bapak Ibu ya tidak siap untuk membuat wisata intinya, gitu ya. Misalnya karena mungkin investasinya yang cukup besar atau tidak memiliki lahan, ya, atau juga mungkin ya bingung mulainya, bisa mulai dari support bisnisnya ini. Misalnya Bapak Ibu bisa jadi pebisnis bis pariwisata, kemudian pebisnis feeder transportasi wisata. Ini feeder ini yang menghubungkan satu tempat ke tempat tujuan wisata, misalnya dari tempat parkiran ke tempat wisata inti, misalnya Gunung Bromo. Ya, karena mobil pribadi tidak boleh masuk, dibutuhkanlah feeder transportasi jeep. Ya, karena kalau mau pakai mobil pribadi biasa itu biasanya suka kesulitan karena bannya itu amblas, ya, tidak sesuai dengan kondisi pasir yang ada di sana, maka digunakanlah jeep. Ya. Kemudian feeder transportasi speedboat, perahu penyeberangan. Misalnya kalau kita mau berwisata ke Kepulauan Seribu misalnya, atau kalau dari Pulau Belitung ke Pulau Lengkuas itu juga kan dibutuhkan feeder perahu. Kemudian misalnya kalau Bapak Ibu ingin berwisata melihat keindahan Gunung Krakatau, kan dibutuhkan feeder perahu ya dari Tanjung Lesung. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menjadi pebisnis penginapan atau hotel, menjadi pebisnis agen travel, ya, pemandu wisata, ya, penyelenggara open trip, misalnya. Kemudian menjadi pebisnis wisata penyewaan,
ATV, beca mini, mobil remote, mobil goes, apa sih namanya, sepatu roda misalnya dan lain-lain. Ini misalnya ada di sekitar Bapak Ibu ada wisata rame, tapi belum ada misalnya penyewaan beca mini, Bapak Ibu bisa datang ke pengelolanya, bisakah kita kerjasama atau saya sewa satu areal untuk penyewaan beca mini. Kemudian ada resto, kuliner, banyak tempat-tempat wisata yang menyewakan lahannya atau tempatnya untuk menjadikan tempat resto atau kuliner atau tempat untuk beristirahat ya, sambil ngopi-ngopi sambil makan. Kemudian ada perahu wisata. Kalau ini feeder, kalau ini adalah memang perahunya itu jadikan tempat. Contohnya misalnya di pantai Ancol ya. Jadi hanya berputar-putar di sekitar Ancol gitu ya. Kemudian juga ada perahu pinisi. Mungkin juga Bapak Ibu menjadi pebisnis kapal pesiar gitu. Kemudian tempat oleh-oleh, souvenir dan pengelola parkir. Jadi kadangkala tempat wisata yang ramai itu parkirnya sempit ya. Pengunjungnya ramai pas parkirnya sempit. Ya, kalau Bapak Ibu punya lahan di sampingnya itu bisa dikerjasamakan ya menjadi pengelola parkir. Nah, kenapa sih bisnis wisata Bapak Ibu? Ya, mengapa bisnis wisata? Nah, ini bisnis wisata itu investnya satu kali, returnnya berkali-kali. Ya, kalau menjadi pebisnis wisata tadi penyewaan atau feeder jeep, ya cukup satu kali beli jeepnya, jeep itu akan menghasilkan berkali-kali. Seperti saya ini membuat flying fox, cukup satu kali investasinya, returnnya berkali-kali. Ya. Setiap anak-anak ini melewati ini, ya mereka akan memberikan return kepada Mitra Desa Outbound. Kemudian bisa mulai dari halaman rumah ya, tidak harus memiliki lahan yang luas. Ya, misalnya membeli beca mini beberapa unit, ya kita sewakan anak-anak di halaman rumah kita. Kemudian modalnya bisa dari ratusan ribu sampai miliaran, ya tergantung Bapak Ibu milih model bisnisnya seperti apa. Yang paling murah itu adalah menjadi agent travel atau membuka jasa open trip ya atau IO yang membawa rombongan ya ke satu tempat wisata. Kemudian cash flow-nya itu cash Bapak Ibu ya, tidak ada orang yang berwisata itu ngutang ke pengelola wisatanya. Misalnya masuk ke mana? Pemandian air panas Guci, pemandian air panas Cater, ke tempat wisata mana? Tangkuban Perahu, ke mana lagi? Ke Jatim Park. Itu nggak ada yang utang, paling mereka ngutangnya ke kartu kredit atau ke pay letter. Ke tempat wisatanya itu cash ya. Kemudian banyak sekali orang berwisata itu kena dendam saat COVID. Ya, mereka saat COVID tidak bisa kemana-mana. Nah saat ini mereka berbondong-bondong ke tempat wisata. Kemudian berwisata juga sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Bapak Ibu. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang mungkin setahun dua kali. Pokoknya itu dalam hidup mereka itu sudah dianggarkan atau untuk berwisata. Nah, potensi bisnis wisata itu seperti apa Bapak Ibu? Ini disclaimer ya, maksudnya datanya ini data ya secara gambaran kasar yang saya peroleh dari internet dan juga pengalaman pribadi. Kemudian data statistik saya baca di kompas.id mengenai data statistik wisata Indonesia.
Kunjungan wisatawan asing 1 juta orang per bulan. Ya, menurut saya sini besar ya, lumayan. Dari kunjungan wisata 1 juta orang ini per bulan ke Indonesia menyebar ke beberapa daerah ya. Nah, kalau daerah kita menjadi kunjungan orang-orang asing ini, ya mas saya tidak ada 1 rupiah pun uang mereka yang pindah ke kantong kita ya melalui bisnis wisata. Nah, ini ada 10 negara dengan kunjungan terbanyak. Paling tinggi adalah Malaysia. Di tahun 2023, Malaysia paling tinggi, kemudian kedua Australia, 3 Singapura, Cina, Timor Leste, India, Amerika Serikat, Korea Selatan, Inggris, dan Prancis. Ini menurut informasi yang saya terima, Malaysia ini banyak berkunjung ke Jakarta dan Bandung karena pengen merasakan naik kereta cepat. Australia pasti kebanyakan di Bali. Singapura ini kebanyakan ke Batam, ke Tanjung Balai Karimun. Jadi kalau weekend orang-orang Singapura itu liburannya ke Batam. Ya, Cina nyebar, Timor Leste ini ke NTT karena dia lalu lalang lah, pos lintas batas. Gitu. Kemudian India juga menyebar, Amerika Serikat menyebar, Korea Selatan, Inggris, dan Prancis juga menyebar ke beberapa daerah. Nah, ini 10 provinsi dengan kunjungan wisatawan tertinggi. Nomor satunya adalah Jawa Timur ya. 150 juta pengunjung. Jawa Barat 115 juta, Jawa Tengah 90 juta. Hitungan kasar saya itu dari 115 juta itu mampir ke Pelita Desa 360.000 pengunjung. Ya, itu sendiri kalau tiketnya 125.000, ya, omset kami ini sekitar segini. Karena kami bisnisnya adalah socialpreneur dengan SDM yang ratusan orang, ya, omset segini itu ya tergerus sekitar 80% ke biaya operasional khususnya SDM. Nah, bisnis wisata yang dimiliki oleh selebritis ya dan wisata inspirasi. Misalnya ini ada Raffi Ahmad yang membuka wisata alam pantai dengan Beach Club Mari di Bali. Mungkin ini bentuknya kerjasama atau sewa guna lahan gitu. Luasnya cuma 2.500 meter persegi. Ya. Dengan sistem misalnya sewa gazebo, rombongan masuk ke sini, ya, dapat pemasukannya dari sewa gazebo, dari makanan, minuman. Mungkin tiketnya sih, nggak tahu ini saya belum pernah masuk. Mungkin tiketnya gratis atau bayar, tapi yang jelas kalau sewa gazebo ini bayar. Beli makanan, beli sewa kursi, sewa pokoknya mas properti yang ada di sini nih pasti disewakan semua. Kemudian wisata kuliner Rans Nusantara di BSD ya. Hanya menyediakan tempatnya saja, untuk kulinernya diisi oleh para UMKM. Kapasitasnya 122, saat ini baru terisi 112. Ya. Kalau yang berminat membuka kuliner di sini, silakan aja kontak timnya ya. Ya kalau bergabung dengan RAS, mungkin marketingnya, parkirnya, izinnya semuanya ya sudah diurusin oleh Rans Nusantara ini. Jadi kita nggak pusing-pusing, pokoknya kita hanya bawa gerobak atau tempat untuk jualan kuliner. Kemudian ini juga ada artis penyanyi dangdut, juga punya wisata namanya The Castello di Cater Subang. Ini bentuknya kerjasama dengan PT PN 8, 217573 hektar. Ya, kemudian tiketnya 30.000 saat weekday dan 40.000 saat weekend. Ya.
Lumayan Pemda Subang kebagian 400 juta per bulan ya dari setor pajak. Ini saya informasi yang saya terima dari internet. Saya lupa juga tidak mencantumkan sumber eh, internetnya ya. Nah, kemudian wisata inspiratif adalah Umbul Ponggok Klanten, Bapak Ibu. Ini adalah milik dari BUMDes Desa Ponggok. Ya, ini sumber mata air yang jernih, ukurannya cuma luas 50 kali 25 meter, tiketnya murah, ya karena setiap kali kita mau foto ini bayar lagi sih. Ya, setiap tiket 15.000. Ini memberikan pemasukan bagi desanya lumayan besar dari wisata selfie di dalam air ini. Ini banyak memberikan inspirasi ke desa-desa lainnya. Kemudian inspirasi juga dari Haji Krishna ya, yang punya 11 cabang outlet dan konsep one stop shopping. Nah, ini banyak kisahnya, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube atau di internet, di Google. Nah, bagaimana seorang Haji Krishna, lulusan SMP dari kampung, dari desa di Singaraja, bisa merantau ke Denpasar dan bisa sukses ya, membangun toko oleh-oleh Krishna Bali. Kemudian ada juga wisata kuliner ya, gudeg yang sangat terkenal di Jogja. Ini juga bisa jadi inspirasi. Mungkin banyak daerah-daerah lain yang memiliki toko-toko inspirasi di bidang wisata yang tidak bisa saya sampaikan satu-satu di dalam forum ini. Nah, ini Bapak Ibu, untuk menjadi seorang pebisnis wisata, roadmap-nya atau peta jalannya ini adalah seperti ini. Pertama, Bapak Ibu tentukan model bisnis wisata seperti apa ya, seperti yang tadi saya sudah ceritakan di awal. Mau berbisnis wisata di alam, pantai seperti Raffi Ahmad tadi, bisa ya menghubungi Pemda setempat, bisa untuk sekian meter saya kelola, izin guna usaha, guna lahan. Gitu. Nah, setelah memiliki model bisnis wisata, misalnya tadi seperti si Raffi Ahmad ya, wisata alam pantai, tentukan lokasinya di mana, pantai mana. Nah, setelah itu baru kita mengurus legalitasnya dan perizinannya ke Pemda setempat. Apakah pantai itu aman untuk dijadikan tempat wisata? Misalnya tidak ada tidak banyak ubur-ubur yang menyengat pengunjung misalnya. Atau aman dari tsunami, aman dari gempa, gitu. Tidak rawan gempa. Kemudian pantainya tidak curam, tidak dalam, itu landai. Ya, nanti kalau aman pasti akan diterbitkan perizinannya. Nah, setelah ini baru kita mengurus legalitas. Ya, untuk badan usahanya apa, PT, CV. Ya, setelah itu baru membuat rancangan desainnya. Ya, seperti yang tadi wisatanya Raja Raffi, desain gazebo-nya seperti apa, berapa jumlahnya, berapa ukurannya, itu nanti ditentukan di tahap ketiga ini. Tahap selanjutnya adalah marketing. Ya, saat misalnya di pantai ini akan dibangun beach club termegah, terbesar, termewah, atau termurah, atau makanannya terenak. Itu dipasang di lokasi dengan reklame yang besar aja pasang. Ya. Kemudian juga sosial medianya atau digital marketingnya juga jalan. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan ada wisata baru di daerah ini. Nah, kemudian manajemen SDM ya, di langkah ke-6 kita sudah mulai rekrut. Ya, rekrut di bagian tiketing, rekrut di bagian marketing, rekrut di bagian legalitas, kemudian rekrut penjaga pantai, lifeguard, ya. Kemudian SOP, job desk juga sudah dibuat di langkah ke
6 ini. Langkah ke-7 selanjutnya adalah launching. Jadi saat launching ini jadi kita sudah autopilot karena sudah ada STM yang didelegasikan ya, oleh kita sebagai owner. Ya, kecuali Bapak Ibu tidak menginginkan autopilot, ya udah berarti kita ikut terlibat di dalamnya secara langsung, ya. Tapi efeknya kalau tidak ada kita, bisnisnya tidak jalan. Nah, setelah itu adalah manajemen keuangan. Di awal-awal tentunya yang harus diperhatikan adalah manajemen keuangan cash flow-nya ya, cash flow. Nah, ini harus ketat di awal-awal ya. Karena supaya bisa menggaji karyawan, bisa membayar listrik, bisa setor pajak gitu. Cash flow ini kan pilar dasar ya dalam segitiga pilar bisnis. Yang paling dasar adalah cash flow, samping kiri tim, SDM, samping kanan sistem. Kemudian menciptakan pelanggan yang loyal ya. Seperti tadi setiap pengunjung misalnya ya, pengunjung pribadi, mobil pribadi, pulang-pulang mobilnya sudah bersih, ada bagian yang membersihkan, ada yang mencuci misalnya, atau ditempatkan untuk driver tempat kopi yang enak, berikan oleh-oleh drivernya, pokoknya mah nanti atau apa sih agent travelnya atau IO-nya itu ya kita servis. Jadi kalau bawa rombongan wisata ya kita selalu diingat oleh mereka. Kemudian pengembangan bisnis wisata, pengembangannya bisa satu tempat, bisa beda tempat, bisa juga dengan sistem kemitraan atau franchise. Misalnya pengembangan satu tempat itu kami juga pengembangan di satu tempat dan pengembangan sistem franchise. Tentunya yang pengembangan di beda tempat, misalnya Taman Safari Bogor, ada Taman Safari Prigen, Taman Safari Solo. Ya, satu tempat, misalnya satu kawasan, Jatim Park 1, Jatim Park 2, Jatim Park 3. Ya, kemudian, nah saat ini kami Pelita Desa sedang mengembangkan bisnis wisata dengan konsep kemitraan. Jadi Bapak Ibu yang ingin bermitra membuka usaha edukasi wisata outbound persis seperti kami, bermitra saja dengan kami. Jadi brandnya itu pakai brand kami, SOP dan segala macamnya itu ya pokoknya mah persis seperti kami. Silakan bermitra dengan Pelita Desa Outbound. Nah, saat ini Bapak Ibu mengikuti webinar ini atau seminar ini ya hanya sebatas tahu bisnis wisata dan potensial serta mudah menjalankan bisnis wisata. Ya. Jadi ibaratnya informasi dalam webinar ini hanya membahas kulitnya saja ya. Nah, untuk menjadi pebisnis wisata, Bapak Ibu bisa mencari mentor atau mencari pendamping. Ya. Kami dari Pelita Desa siap memberikan pendampingan secara eksklusif ya, hanya untuk yang serius menjadi seorang pebisnis wisata. Ya. Saya akan memberikan pendampingan 1 hari full materi, teori, dan praktek. Konsultasi khusus. Nah, namanya privat coaching, offline dan online. Ya. Tapi menurut saya lebih baik offline, karena online itu kurang maksimal ya, terutama di prakteknya. Kemudian offline ini Bapak Ibu bisa milih tempatnya di Pelita Desa atau lokasi
di daerah peserta privat coaching atau lokasi lainnya yang sesuai dengan perjanjian ya. Kalau di lokasi peserta dan lokasi lain ini Bapak Ibu menanggung biaya akomodasi dari tim Pelita Desa ya yang memberikan privat coaching ke Bapak Ibu. Kalau ke Pelita Desa ya tidak ada biaya akomodasi karena Bapak Ibu sendiri yang datang ke tempat kami. Berapa investasinya? Murah saja 5 juta rupiah. Dengan 5 juta Bapak Ibu sudah memperoleh ilmu dari A sampai Z. Ya. Belum bayar 5 juta aja saya tadi sudah berani menyampaikan bahwa omset Pelita Desa itu sekian miliar. Ya. Kemudian memberikan rahasia-rahasia untuk menggait pelanggan-pelanggan yang loyal. Ya. Nah, apalagi Bapak Ibu menjadi peserta privat coaching kami. Nah ya, ini pembayarannya ke rekening 30 ke rekening BCA atas nama Yonedi dan nomor rekeningnya bisa dicatat. Nanti juga saya cantumkan di dalam link deskripsi YouTube Pelita Desa Kemitraan. Nah, kirim bukti transfernya ke nomor WA ini. Nah, ini Pelita Desa Kemitraan. Ya, tadi privat coaching itu bagi Bapak Ibu yang serius membuka tempat wisata, tapi bukan wisata selain wisata edukasi outbound atau mau membuka wisata edukasi outbound seperti kami dengan brand Bapak Ibu sendiri. Ya, itu ikuti program namanya privat coaching. Nah, kalau yang plug ketiplak persis banget dengan kita, ya bergabung di Pelita Desa Kemitraan. Ya, kami ada 3 paket. Paket mini outbound, paket medium, paket besar. Ya, paket mini untuk lahan yang kurang dari 1000 meter, paket medium itu untuk lahan 1000 sampai 1 hektar, dan paket besar adalah untuk lahan di atas 1 hektar. Ya, untuk lebih jelasnya silakan catat atau konsultasi ke nomor WA ini atau email atau ngintip-ngintip dulu atau baca-baca dulu informasinya di berbisniswisata.com. Nah, kemudian kami juga punya program namanya Sekolah Instruktur Outbound. Ya. Sekolah ini untuk mencetak para calon-calon instruktur outbound. Barangkali Bapak Ibu sudah memiliki tempat wisata seperti kami, tapi bingung atau lama untuk mendidik SDM-nya khususnya di bidang instruktur outbound-nya, bisa sekolah di tempat kami. Nah, itu bisa menghandle atau pede berbicara di depan para peserta outbound, menghandle sekian ribu orang, sekian ratus orang itu tidak mudah ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bagikan ilmunya di dalam sekolah instruktur outbound. Ya, ini sangat cocok untuk para pebisnis wisata edukasi outbound yang ingin mentraining calon maupun mengupgrade skill para instrukturnya ya. Kemudian juga upgrade skill para trainer ya. Trainer di bidang instruktur outbound. Kemudian juga bagi Anda yang ingin berkarir di bidang instruktur outbound ya, karena kita berikan sertifikatnya. Nah, ini diskusi, silakan kalau ada yang bertanya bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu.
Nah, terima kasih. Ya, sekian pemaparan dari saya dalam webinar berbisnis wisata. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi. Ini hanya sebuah informasi teoritis, ya, tanpa dipraktekkan informasi ini tidak akan jadi apa-apa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sebagai penutup, saya ucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.